Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya percaya Anda dan saya pasti pernah mengalami sibuk sekali, sampai-sampai ingin melakukan sesuatu yang sungguh kita ingin lakukan, tidak punya waktu. Tidak bisa. Ada selalu kegiatan yang menunggu. Namun, saya juga yakin Anda mengalami yang sebaliknya. Punya waktu luang, libur, tapi tidak tahu mesti buat apa. Dan bingung ketika tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Menurut saya, kita ini selalu on the move. Selalu bergerak. Habis ini melakukan ini, habis itu melakukan itu. Ada selalu yang menunggu untuk dilakukan. Sampai-sampai kita tidak bisa menghayati apa yang sedang kita lakukan. Karena memikirkan sesuatu sesudahnya. Kita terus bergerak. Bahkan kalau sendirian, punya banyak waktu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan majunya teknologi, dengan HP yang canggih, dengan segala macam gadget yang modern, kita semua makin sulit untuk sendirian dan kemudian menikmati diri sendiri. Selalu arahnya keluar terus. Kalau duduk menunggu kereta api atau duduk menunggu sesuatu, tidak pernah lepas dari HP. Atau tab, atau laptop. Selalu melakukan sesuatu. Kita adalah doing society. Masyarakat yang terus melakukan sesuatu. Bergerak terus. Tetapi pada saat yang sama tidak pernah sampai kemana-mana. Anda dan saya pasti pernah mengalami. Mungkin ada yang sering. Melakukan sesuatu, mengejar supaya semuanya selesai, dikerjakan. Dan pada waktu malam hari, lelah dan merasa tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa seringkali terjadi seperti itu? Karena sebetulnya kita kurang seimbang. Sebetulnya apa yang kita perlukan semua ada di dalam diri kita. Karena kita itu semua membutuhkan dimengerti, dicintai, bahagia, damai, lega, dan tenang. Dan semua itu di dalam, bukan di luar. Dan bukan karena melakukan sesuatu, tetapi karena mengetahui proses batin, proses psikologis, emosional yang ada di dalam diri. Dan mencapai sebuah keadaan ketika tenang, rileks. Dan itu hanya bisa dimengerti ketika kita mempunyai saat hening. Meneliti batin, meneliti proses psikologis yang terjadi di dalam. Bukan terus melakukan sesuatu. Habis ini, itu, terus. Tidak ada habisnya. Dan kedamaian, kebahagiaan itu tidak ada di luar sana. Tidak berarti bahwa mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu itu buruk, tidak. Tetapi kita tidak bisa hidup untuk bekerja. Hidup itu perlu tenang, rileks, dipahami, dimengerti, dicintai, damai, lega. Dan itu tidak ada di sana, semua ada di sini. Yang ingin saya sampaikan adalah keseimbangan dan mengerti bahwa hidup itu bukan untuk bekerja saja, tetapi bekerja untuk hidup. Dan hidup itu adalah berelasi, dimengerti dan mengerti, damai, tenang, lega, bersyukur, sampai kita itu terus bergerak dalam perjalanan dan tidak pernah sampai. Padahal kita semua ada di sini. Yang kita perlukan semua ada di dalam diri kita. Untuk damai, tenang, lega, tidak perlu biaya apa-apa. Cukup tenang, diam, menyadari seluruh proses batin.
seluruh proses psikologis kita. Tenang, rileks, tidak menunggu sesuatu, tidak sedang mengharapkan sesuatu, tetapi sudah sampai. Selesai dengan diri sendiri. Dan kemudian beristirahat, bersyukur. Itulah kehidupan. Bekerja untuk hidup, tetapi hidup untuk bersyukur. Untuk menikmati, untuk lega, untuk merasa damai, dan merasa sejahtera. Dan sebetulnya semua yang kita perlukan cukup. Karena itu, para guru rohani itu tidak pergi kemana-mana. Kebanyakan waktunya untuk doa hening, berefleksi. Dan dia bisa mengerti ketika para muridnya bertanya. Bahkan bisnismen, ilmuwan datang bertanya kepadanya. Dan jawabannya ada. Karena apapun yang ada dan terjadi di luar sana, itu semuanya ada di dalam diri kita. Proses batin, proses psikologis, gerakan hati, rasa perasaan, mekanisme emosional yang bekerja, semuanya ada di sini. Dan ketika kita menguasainya, kita menguasai segala-galanya. Dan tidak ada habisnya itu. Maka para ahli rohani justru banyak berdiam diri. Ada yang berdoa hening, bermeditasi, berhari-hari, berbulan-bulan ada. Dan dia bahagia. Karena kebahagiaan adalah sebuah kedamaian dalam diri. Ketika diri kita itu terjadi keutuhan antara badan, jiwa, perasaan, roh, dan hati. Terjadi sinergi. Bukan sebaliknya. Badan di mana, pikiran di mana, perasaannya bagaimana, itu terpecah-pecah. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Dan untuk mengetahui sesuatu yang di luar sana, itu bisa mengetahui dari proses batin yang ada di sini. Karena apapun yang terjadi di luar, itu pasti dialami oleh seseorang. Dan pengalaman itu pertama-tama adalah pengalaman batin yang terjadi di dalam. Persoalannya adalah kita seringkali terlalu mengarah keluar, tidak masuk ke dalam. Tuhan mengatakan kepada kita, masukilah pintu yang sempit itu. Karena yang lebar dan luas itu menuju kepada kebinasaan. Salah satu pintu yang sempit adalah masuk ke dalam batin. Mengenali diri, proses batin, refleksi. Dan kemudian merasakan kedamaian. Merasakan kehadiran Tuhan yang terus hadir di sana, menuntun dan membimbing. Maka kita perlu seimbang. Jangan mengarah keluar terus, mengerjakan sesuatu terus. Kapan sampainya? Kita perlu menyadari bahwa kita sudah sampai. Kita tidak perlu melakukan sesuatu, istirahat dan bersyukur. Justru dengan beristirahat, bersyukur, merasakan dicintai oleh Allah sedemikian rupa, kita jadi mengerti apa yang harus kita lakukan. Bukan sebaliknya. Melakukan sesuatu terus-menerus, lalu kemudian bisa merasakan damai sejahtera. Bukan seperti itu jalannya. Tetapi mengerti proses batin, mengerti apa yang terjadi di dalam diri kita. Mekanisme psikologis kita, reaksi-reaksi kita, rasa perasaan kita, dan merasakan bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Damai, utuh, penuh, sudah sampai, selesai dengan diri sendiri, apapun bahasanya. Dan kemudian kita mempunyai cara pandang yang lebih jelas, jernih untuk melakukan sesuatu, memberikan diri, pelayanan, dan sebagainya. Proses itu harus dari dalam, kemudian mengalir keluar. Seperti cahaya yang memancar keluar. Terang dan cahayanya dari kita, dari dalam, bukan dari luar. Kemudian untuk menyalakan lilin atau pelita di dalam hati kita, tidak. Tetapi dari dalam diri kita. Karena sumbernya adalah cahaya Tuhan sendiri yang sudah dan selalu ada di dalam diri kita. Dan kemudian cahaya Tuhan itu memancar. Karena kita bersatu dengannya. Kita merasakan kehadirannya. Kita sudah sampai.
sudah selesai dengan diri sendiri, mengetahui seluruh proses batin, dan bisa menerima diri apa adanya, dalam sukacita, dalam kasih. Karena itu Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Proses mengasihi, menerima diri, mengerti apa yang terjadi di dalam hati, dalam batin, dalam perasaan, dalam roh kita, membantu kita untuk bisa mengerti orang lain dan mengasihi orang lain juga. Pertama-tama kita perlu sadar, tenang, damai, sampai selesai, dan mengerti dan sadar sepenuhnya bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan, sehingga kita bisa mencintai diri kita sendiri apa adanya, dengan sehat, dan kemudian mencintai sesama kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.